Iya Mbak, membangun Raradiasa Fashion Course sejak kapan? Tahun 2015. Jadi waktu itu kita buka pertama kali di Unila dengan bantuan MM Unila. Jadi waktu itu kan saya sedang jadi mahasiswa meminta bantuan mereka untuk buka kelas fashion. Jadi akhirnya disitulah asal mulanya berdiri Raradiasa Fashion Course. Yang diajarkan di sana apa aja? Di Raradiasa Fashion Course kita banyak mengajarkan seputar fashion dari hilir ke hulu. Pertama kita akan belajar fashion design, membuat polanya, pattern crafting, menjahitnya. Kemudian kita akan belajar gimana caranya berbisnis fashion, bagaimana caranya menjadi seorang fashion designer dalam real world. Gitu. Kenapa kok Mbak tertarik membuka Raradiasa Fashion ini? Sebenarnya karena aku kan punya background manajemen. Aku S1 S2-nya bisnis. Kemudian aku juga punya background sekolah fashion, aku juga punya keterampilan fashion. Nah, kebetulan aku punya cita-cita untuk punya sekolah. Jadi aku berharap dengan membuka sekolah ini, membuka kursus fashion ini, aku bisa membantu orang-orang lewat ilmuku. Jadi bukan hanya membantu diriku sendiri, tapi aku bisa membantu anak-anak kursusku. Kemudian dengan harapan output Raradiasa Fashion Course itu bisa membantu berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi di Lampung. Seperti itu sih Mbak. Bentuk kontribusi itu seperti apa Mbak yang Mbak harapkan tuh? Kontribusinya sebenarnya aku berharap dengan ilmu kita tuh punya impact. Kita menghasilkan suatu output yang baik untuk bisa mengembangkan Lampung, khususnya lewat fashion. Nah, fokusku sebenarnya adalah kepada ini sih Mbak. Selain dari kursusku sendiri, aku ingin mengangkat perempuan, kemudian berharap perempuan-perempuan Lampung ini produktif. Nah, produktifnya itu kebetulan aku punya kemampuan di fashion, jadi aku berharap bisa membantu mereka lewat fashion. Tapi di luar itu, ketika mereka nanti bisa produktif untuk diri mereka sendiri, nah secara keseluruhan produktivitas perempuan Lampung tuh meningkat dengan harapan mereka meningkat, Lampung pun punya memberikan punya suatu kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih lah lewat produktivitas perempuan-perempuan Lampung ini. Seperti itu. Iya, rencana Mbak ke depannya apa Mbak untuk bisa mewujudkan impian Mbak itu? Sebenarnya dari awal saya sudah punya keinginan untuk buka sekolah. Nah, di sini kan saya akan tetap fokus di sekolah fashion ini. Tidak menutup kemungkinan untuk membuka keterampilan yang lain, tapi akan lebih fokus ke fashion dan perempuan. Nah, tetap balik lagi ke tujuan awal saya ingin membangun perempuan Lampung, khususnya Lampung, untuk bisa produktif, bisa memiliki keterampilan yang membuat mereka punya daya saing untuk orang luar, seperti itu. Nah, jadi nanti di sekolah ini saya berharap saya mementor mereka, membimbing mereka bukan hanya lewat skillnya saja, bukan soal hard skill di fashionnya saja, tapi juga berharap saya bisa membimbing mereka di bisnisnya, di jiwa entrepreneurnya. Nah, jadi dari sini bukan belajar di sini tuh tidak hanya terputus di materi di sini saja, karena nanti ke depannya saya berharap saya akan membuka suatu lembaga yang dimana di situ adalah bimbingan bisnis mereka, khususnya bimbingan bisnis mereka. Jadi ketika mereka memulai sampai mereka mengenalkan sampai mereka insya Allah sukses, itu kursus Fashion Lampung atau Raradiasa Fashion Course akan selalu mendampingi mereka. Nah, berarti kan Mbak ini kan punya kemampuan untuk desain ya Mbak ya? Itu Mbak belajar dari mana Mbak? Dulu saya belajar di Bandung, nama sekolahnya Arianti. Waktu itu setelah saya ngambil S1 di Telkom, bisnis kan, kemudian saya juga sempat kerja di Telkom. Nah, setelah itu karena saya punya pengalaman untuk berjualan, ketika di S1 kan saya disuruh jualan terus tuh, suruh berbisnis terus. Nah, karena dari situ saya selalu jualan baju, dari situlah saya ingin punya ilmu yang benar-benar pakem tentang si fashion ini. Karena selama S1 saya jualan tuh tanpa ilmu, hanya ngedesain coret-coretan, kasih tukang jahit, kemudian dijual. Tapi ternyata setelah saya lihat, ternyata memang minat masyarakat terhadap fashion itu sangat tinggi sekali. Saya berpikir, ya kenapa tidak saya fokuskan ke sini saja gitu. Di luar dari memang minat masyarakat besar, fashion di Indonesia itu diramalkan akan bertumbuh sangat pesat, khususnya menjadi sumber atau menjadi magnet atau menjadi tempat tempat untuk fashion hijab.
Seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya potensi itu di Indonesia, kita juga bisa berkontribusi untuk mengenalkan produk-produk kita, produk-produk perempuan Lampung seperti itu. Belajar desain itu susah nggak, Mbak? Sebenarnya belajar desain itu gampang, menurut saya mudah, karena saya menikmati prosesnya. Karena menurut saya namanya belajar itu pasti dari nggak tahu. Nah, dengan belajar kita insya Allah menjadi tahu. Kesulitan Mbak belajar desain pernah mengalami nggak? Untuk fashion sendiri sebenarnya bukan desainnya, tapi khusus fashionnya sendiri itu kita lebih kita punya kesulitan menjaga kualitas. Bukan kesulitan, tantangan. Nah, tantangan paling besar di fashion adalah kualitas. Di mana seorang desainer itu diharapkan untuk menjaga kualitas barangnya. Seperti itu. Ada perbedaan fashion di dalam dengan di luar. Kalau fashion di dalam itu rata-rata lebih mengejar kuantitas. Tapi yang diharapkan dari seorang fashion designer itu sebenarnya bukan kuantitas tapi kualitas. Seperti itu. Tapi untuk menjaga kualitas itu butuh banyak prosesnya, dari modalnya, dari proses pembuatannya, dari quality controlnya. Nah, itu sebenarnya itu yang sulit, menjaga kualitas itu, menjaga supply chain agar rantai supply-nya agar tetap dari hulu ke hilir zero effect. Artinya benar-benar kalau bisa sih nol kesalahan seperti itu.